uh, dari sejak tahun 2000 saya mendaftarkan brand batik Komar, ya, brand batik Komar. Jadi insya Allah akhir tahun ini saya akan memperpanjang yang ketiga kalinya. Jadi sudah 2 kali kami perpanjang per 10 tahun. Kemudian juga saya pernah juga mendaftarkan merek lain, Paksinaga Liman sebagai second brandingnya batik Komar. Kemudian pernah juga mendaftarkan Shibotik. Itu adalah Shibori Batik. Dan ini juga salah satu brand batik kombinasi dengan teknik Shibori. Adapun desain hak cipta yang sudah saya daftarkan, itu alhamdulillah 106 desain itu hanya yang milik pribadi. Nah, dan saya pernah mendaftarkan untuk teman, kemudian untuk sahabat, perajin batik, itu lebih dari 50 desain. Nah, saya bantu proses pendaftarannya, karena kalau kita datang sendiri itu biasanya cukup lama prosesnya. Kita antri karena di tempat di Jen HKI itu biasanya banyak biro-biro haki yang mereka kalau mendaftarkan itu puluhan bahkan ratusan. Nah, alhamdulillah selama ini saya memiliki beberapa teman, kebetulan juga ada teman yang pada waktu itu pernah mengikuti kegiatan short course untuk indikasi geografis ada di Direktorat HKI, sehingga alhamdulillah beliau bisa membantu dengan cepat gitu ya, karena mereka ada orang dalam. Jadi itu pengalaman tentang pendaftaran HKI-nya. Kemudian juga alhamdulillah saya pernah juga, dan sekarang kami lagi menunggu untuk desain paten industri. Desain paten industri. Nah, paten industri ini memang berbeda dengan hak cipta, karena kalau paten industri ini itu waktunya cukup panjang. Mereka harus melakukan asesmennya itu cukup lumayan lama. Jadi tidak hanya sebatas gambar, tapi itu kita memberikan juga dokumen pendukungnya, itu adalah bagaimana alat ini dibuat, bagaimana alat ini diproduksi, kemudian fungsi, manfaat, peripheral yang digunakan. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, alhamdulillah alat ini kami kerjakan pada waktu menyelesaikan program doktor di FSRD ITB. Ya. Saya bermitra dengan Dr. Eko Mursito Budi. Ya, beliau ini banyak sekali produk-produk hasil kajiannya antara mahasiswa, kemudian beliau sendiri yang sangat banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu alat yang sangat manfaat sekali digunakan oleh perajin batik. Dan ini sudah dengan menggunakan teknologi yang masa kini. Nah, ini beberapa daftar bukti sertifikat pendaftaran desain. Mohon mundur dulu. Pak Adnan atau dengan siapa ya yang megang slide? Operatornya? Halo. Ya, ini saya tampilkan mulai pendaftaran ya, pendaftaran yang di atas itu adalah nomor dari mulai C002 sampai 4092, 4 dan 3 digit yang lainnya. Nah, kemudian juga bentuk dari pendaftaran merek itu seperti ini yang di slide nomor 6. Mohon ditampilkan slide nomor 6. Nah, ya ini. Nah, jadi kalau kita mendaftarkan merek itu ada logonya, kemudian juga tulisannya, kemudian kita copy menjadi beberapa kopian logo itu, kalau nggak salah itu ada 9 dan kita sertakan pada waktu pendaftaran. Nah, ini ada batik Komar, kemudian Paksinaga Liman dan Shibotik. Nah, saya akan bercerita tentang bagaimana pemanfaatan dari merek-merek ini atau hak cipta yang pernah saya daftarkan. Jadi pernah sekali waktu ada orang yang kebetulan mungkin namanya sama, beliau juga namanya Komar, ya. Kemudian dia juga memproduksi batik. Nah, karena seperti yang mungkin kawan-kawan atau sahabat-sahabat dosen tahu, nama Komar memang sangat banyak sekali familiar, dan kebetulan ada 2 orang
mohon maaf 3 orang malah justru yang punya nama Komar memproduksi batik. Nah, hanya yang satu itu masih family saya, tapi nama brandnya itu adalah titik-titik Komar gitu. Jadi karena istrinya dan suaminya. Jadi masih aman lah. Yang sangat mengganggu itu malah justru yang ada di Pekalongan. Dia bikin nama brandnya Batik Komar juga. Tapi memang dari sisi waktu pendirian kurang lebih itu beda jauh sekali. Saya dari tahun 98 ya, kalau yang lainnya itu di atas tahun 2010 sehingga saya sudah memiliki merek yang sudah berjalan 10 tahun lebih. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka juga ngotot, ya orang lain itu ngotot, Pak. Saya juga nama Komar, Pak, katanya. Dan saya berhak untuk menggunakan nama itu. Baik, saya bilang. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana ketika kita menghadapi kejadian-kejadian yang seperti ini, misalkan ada desain kita yang digunakan, merek dagang kita yang digunakan. Saya menyampaikan di forum ini sebaiknya harus kita lakukan dengan tindakan yang ini aja, yang apa namanya kekeluargaan, ya dengan persuasif lah. Jadi kita datengin, kita telepon atau kita surati, jangan menggunakan pihak-pihak lain terlebih dahulu. Karena pengalaman saya dulu pernah ketika waktu masih masih cukup apa namanya baru beberapa tahun menggunakan produk-produk haki ini, kemudian saya bertanya kepada biro hukum, ya konsultan hukum, konsultan haki, untuk ngobrol saja kita sudah akan dikenakan biaya pertama itu sudah ada biaya konsultasi. Kemudian kalau kita misalnya memaksa untuk mengisu, itu membuat semacam surat teguran, itu biayanya sudah 5 juta. Nah, sementara itu harus berjalan sampai 3 kali atau 4 kali sebelum kita melaporkannya kepada pihak kepolisian. Jadi saya pikir langkah-langkah kita tindakan yang kekeluargaan ini adalah cukup baik dan pernah saya lakukan beberapa kali. Akhirnya mereka mengerti. Gampang saja, kita tinggal tunjukkan aja bukti-bukti pendaftaran kita, kemudian kita sampaikan, kalau memang masih memaksa, nah baru kita lakukan tindakan yang lebih secara hukum. Jadi itu. Berikutnya, satu pengalaman yang sangat menarik, dan ini mudah-mudahan tidak akan dialami oleh siapapun, termasuk kawan-kawan dosen, barangkali pernah berbuat sesuatu tentang yang kaitannya dengan produk hukum, kemudian itu digunakan oleh orang lain secara komersial, kemudian malah justru kita yang dianggap bahwa kita yang bersalah. Nah, ini hati-hati. Maka perlu sekali dari awal kita daftarkan. Karena kalau memang misalkan itu produk kita yang ngebuat, asli kita yang ngebuat, tapi orang lain yang terlebih dahulu mendaftarkan, kemudian jangankan waktunya bulan atau tahun, baru 1 hari saja ketika produk yang kita buat, kita sudah jalankan selama misalnya 2 bulan atau lebih, kita sudah menjual, kita sudah produksi, kita sudah publish dan segala macam, tiba-tiba ada orang lain yang mengambil, kemudian mereka mendaftarkan terlebih dahulu, mereka bisa mengklaim kita. Nah, kejadian yang sangat menyakitkan itu, orang tersebut sudah langsung tidak melakukan tindakan, misalkan melalui ditegur dulu, kemudian menelpon dulu, atau menggunakan biro hukum, dia langsung mendaftarkan ke Polda. Nah, di sini itu rasanya tuh sakitnya itu di mana ya sakitnya ya, di mana-mana lah pokoknya. Udah siang hari perasaan itu seperti dikejar-kejar, kita berbuat salah dan segala macam. Nah, ketika sudah masuk ke ranah hukum di kepolisian, itu kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang mohon maaf kita tidak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Prosedur harus dilewati, nggak bisa kita langsung cabut SP3. Itu harus melalui prosedur yang sangat panjang sekali. Ya, sudah kita ditekan sana sini, kita harus ini itu dan segala macam. Nah, akhirnya ya kembali lagi kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan, bagaimanapun juga. Kalau kita memang kita mau misalnya melawan dengan cara kekerasan, kita juga melawan dengan cara hukum, yang akan terjadi maka seperti beberapa pengalaman perajin-perajin batik yang lain itu yang
sebagai pemiliknya, pemilik hak yang sahnya juga mengeluarkan ratusan juta, kemudian juga nanti yang pokoknya yang bermasalah ini pasti dua-duanya akan babak belur lah, akan semuanya akan mengeluarkan banyak biaya. Nah, maka saya pikir dengan cara yang seperti ini kita daftarkan, kemudian kita sampaikan secara apa namanya di promo kita atau di medsos kita bahwa beberapa desain yang kita lakukan sekarang ini atau misalkan produk-produk yang kita miliki kita harus daftarkan dan bukti pendaftaran harus kita sampaikan. Nah, itu nanti kita sambil nanti ngobrol barangkali insya Allah banyak hal yang berkaitan dengan haki ini dan kita harus pandai-pandai bagaimana menyikapi ketika ada terjadi hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Kemudian yang terakhir baru beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya dengan Ibu Ken dan suaminya Pak Jalu, alhamdulillah sedang mendaftarkan indikasi geografis. Nah, ini sebenarnya harta kekayaan dari bangsa kita yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan ini emas yang masih terpendam, namun juga kita harus benar-benar sebenarnya kelihatan di depan kita, tapi kita tidak bisa bagaimana mengeksplorasinya, memolesnya, memisahkan sehingga ini akan menjadi sebuah kekayaan yang akan bermanfaat, khususnya adalah untuk pemerintah setempat atau masyarakat setempat. Kita bisa insya Allah sedang jalan mendaftarkan tenun ikat sulam Garut, kemudian tenun ikat sulam Majalaya. Hanya sayangnya pendaftaran sudah kurang lebih sekitar di akhir bulan Januari, ya. Kemudian Februari itu kita sudah melengkapi kekurangan. Nah, ketika akan memasuki asesmen di lapangan, nah ini kendalanya mereka tidak bisa datang ke lapangan karena adanya pandemi COVID-19. Ya, itu saja mungkin untuk sementara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ketika ada tanya jawab, banyak hal yang akan bisa saya sampaikan. Demikian Ibu Moderator, terima kasih. Halo. Halo, Bu Moderator. Ya, Pak. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Oke, terima kasih untuk Pak Komar atas pemaparannya dan sharing pengalaman berharganya kepada kami. Saya mau ingatkan lagi untuk peserta, jika ada yang mau mengajukan pertanyaan, ada di Google Form yang sudah dibagikan di grup ya. Itu bisa diisi, lalu dikirim. Jadi nanti di saat sesi tanya jawab diskusi, narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Oke, langsung saja untuk pemateri ketiga, penyaji ketiga dari Prof. Elvi. Prof. Elvi ini guru besar di Universitas Muhammadiyah Malang, di Prodi HP ya, Bu? Teknologi Hasil Pertanian ya, Bu ya? Ya. Dan Prof. Elvi ini sudah mempunyai hak patennya mengenai terkait dengan pigmen dan penggunaannya sebagai pewarna dan antioksidan alami atau produk sari minuman, Eversen, mempunyai beberapa hak paten yang sudah dikomersialisasikan. Itu mungkin kita bisa menimba ilmu dari Ibu Prof. Elvi, bagaimana nanti ke depannya hasil riset kita ini akan juga dikomersialisasikan di industri. Jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Prof. Elvi untuk memberikan paparannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator. Dalam hal ini adalah Ibu Dr. Putri Widayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan meskipun dalam suasana atas kepercayaan dari tim HKI UN Bandung yang telah memilih saya untuk saling sharing ya di sini, saling belajar, saling memberikan informasi, mungkin juga nantinya bisa berlanjut kepada kerjasama. Terima kasih kepada Prof. Eliza, terima kasih juga kepada Pak Adnan yang tidak kalah baiknya, beliau yang mendukung acara ini, termasuk salam kenal kepada Bapak Komarudin yang ternyata juga bisa dilingkan nanti materinya ya. Jadi saya dalam hal ini diberi amanah tentang bagaimana pemanfaatan HKI secara komersial. Jadi langsung saja saya sebenarnya ya sedikit malu ya, kalah banyak lah kalau urusan jumlah paten. Hanya saya mungkin di UMM itu yang masih terhitung terbanyak, saya memiliki kalau di total pendaftaran dan granted serta merek itu ada sekitar 14 ya. Jadi ada 12 yang pendaftaran, yang granted 2, yang sedang pemeriksaan substantif ada 2, hak cipta ada 1, ada beberapa buku belum saya daftarkan, dan yang sudah komersialisasi ini ada 3, yang merek dagang sedang kami mau lakukan. Lanjut, Ibu, adminnya lanjut aja. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang HKI, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Prof. Eliza bahwa memang munculnya HKI ini adalah merupakan apresiasi karena dianggap bahwa memperoleh hak cipta atau karya intelektual itu tidaklah mudah. Membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pengorbanan dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Lah karena kami ya dalam hal ini sebagai dosen yang memiliki tugas sebagai tridharma, maka tidak boleh tidak. Ketiga tridharma ini harus kita lakukan. Bahkan makin ke sini, makin ke arah makin kekinian, apalagi kalau angkatan ya makin mengarah kepada guru besar, itu diharapkan adalah justru karya ilmiahnya yang lebih dominan daripada pengajarannya. Dan, oleh karena itu tridharma tadi untuk mendukung apa istilahnya ya, bisa eksistensi, bisa pengakuan, bisa mutu dari seorang dosen itu adalah luaran tadi, yaitu bisa berupa publikasi yang kemudian hasil penelitian tadi bisa didaftarkan ke hak cipta maupun paten. Jadi ini kadang-kadang mohon maaf ya, ada orang yang berpendapat ngapain sih kok dipatenkan gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah mendengar ada orang yang berpendapat demikian. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah perlindungan kekayaan intelek kita, karena kalau tidak didahului oleh negara lain, bahkan kita sendiri yang akan rugi seperti kasus-kasus sebelumnya. Bisanya cuman kebakaran jenggot ya, seperti pewarnaan batik dan pengolahan tempe itu kan sudah diambil oleh Malaysia dan Jepang. Lanjut Ibu. Ini spirit ya, spirit saya pribadi kebetulan juga sama-sama dari perguruan tinggi Muhammadiyah, maka kegiatan apapun kalau tadi Bu Prof. Eliza mengatakan harus dilakukan dengan ikhlas itu sangat betul. Jadi kalau saya mengatakan ini semangatnya juga harus ada roh ilahiyahnya. Jadi spirit saya dalam hal ini dari alam semesta sekaligus dari kitab suci kita. Karena saya orang pangan, maka saya berkaca pada surat-surat yang diperintahkan dan dibuahkan oleh Rasul
tentang pentingnya makanan dan menjaga kesehatan. Lanjut. Jadi ini hanya tadi selintas tadi ya, sedikit menambahkan informasi. Lah ini alasan kenapa saya memilih pigmen. Jadi ini sudah mulai mengarah kepada apa istilahnya branding saya, icon saya. Jadi saya di Indonesia, jadi tidak hanya di UMM ya, di Indonesia ini mungkin salah satu yang menjadi peneliti pemula pigmen antosianin. Kita juga punya asosiasi peneliti pigmen, himpunan HP2I, himpunan yang lainnya. Jadi kenapa saya memilih pigmen itu awalnya adalah karena saya basic S1 saya itu tinggi, maka perhatian saya kepada keamanan pangan itu sangat kental. Jadi meskipun undang-undang melarang menggunakan pewarna non-pangan, Wantek dan lain-lain itu sudah cukup lama ya, sebelum tahun 90 kalau nggak salah. Tetapi kan masih di pasaran itu masih sangat banyak kita temukan itu. Itu sangat meresahkan bagi saya. Kemudian saya menengok alam semesta ini cukup banyak Allah memberikan karunia dari warna-warna alam yang di alam semesta, di hayati kita, di tanaman, di hewan, ya, kemudian mikrobia, alga dan lain-lain, sangat banyak. Potensi kita sangat banyak, dan penduduk Indonesia juga sangat banyak. Oleh karena itu, kalau kita meneliti atau memproduksi pangan, itu tidak akan pernah pudar sampai mungkin kiamat, meskipun pandemi COVID juga masih membutuhkan pangan. Dari situ kemudian saya mengeksplor beberapa kekayaan alam dari beberapa penelitian saya sejak saya lakukan sejak pada saat S2 tahun 2000. Lanjut mungkin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk memilih sesuatu yang akan kita patenkan, jadi ini alasan kenapa, mohon maaf bukan saya mengurangi hormat kepada Bapak Ibu yang memiliki lebih banyak dari saya. Kebetulan di kampus kami itu sudah sedikit memberikan perhatian. Mohon Bapak Ibu yang punya paten yang tidak terlalu komersial, tidak boleh terlalu lari kencang. Jadi kebetulan pendaftaran saya itu dulu dimulai tahun 2006. Waktu itu kan aturan tentang pembayaran pemeliharaan itu masih berlaku. Jadi kadang-kadang kita diberi tagihan merawat paten tadi. Karena keran itu baru muncul ya. Ada kelonggaran di dalam merawat paten itu setahu saya sejak tahun 2016-17 yang lalu ya. Itu kayaknya banyak peneliti-peneliti yang berbondong-bondong mendaftarkan itu. Kalau di tempat kami itu benar-benar disuruh memilih yang potensial itu yang mana. Makanya di slide ini saya sebut sebagai kita harus pandai memilih mana yang perlu dipatenkan, mana yang perlu didaftarkan, dan lain-lain. Adalah produk dan jasa yang potensial. Potensial dalam hal ini sebenarnya juga kembali tergantung pribadi dan lembaganya masing-masing. Kalau secara pribadi, kalau sebenarnya tidak harus membayar perawatan yang cukup mahal itu, bagi saya sangatlah mendukung ya yang namanya pendaftaran itu. Karena kalau tidak kita kedahuluan orang luar negeri, maka yang menanggung resikonya itu adalah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi saya mungkin sedikit memberikan tips di sini yang bisa kita gali dan bisa kita angkat itu, yang disebut potensial itu adalah satu yang berbeda dengan produk atau jasa yang sebelumnya sudah ada, yang dipatenkan. Yang kedua, mempunyai keunggulan. Nah, keunggulan ini macam-macam yang dimaksud. Apakah dia memenuhi keunggulan karena dia bisa menjawab solusi yang sedang terjadi di masyarakat kita, seperti kasus COVID yang kita alami sekarang, atau yang sebelumnya itu adalah
stunting ya. Di sini kebetulan saya tampilkan beberapa produk saya menggambarkan itu. Ini saya membuat beras analog untuk balita ya, tinggi protein di sini sama pigmen untuk menjawab stunting itu. Atau yang baru ini saya karena ada COVID, maka sari produk saya, minuman saya tambahi rempah. Jadi tergantung dari menjawab solusi atau manfaat. Atau mengandalkan khasiat. Silahkan, ini Bapak Ibu sekalian yang perso sendiri bagaimana keunggulan dari apa ide yang bisa ditawarkan. Kemudian kita melimpah, ya, kita melimpah bahan bakunya. Jangan sampai kita memiliki ide tetapi bahan bakunya adalah impor. Akan terjadi kasus seperti tahun 98. Maka industri-industri itu akan runtuh ya, karena bahan baku dari impor harganya mahal. Kemudian harganya terjangkau, mungkin karena teknologinya relatif sederhana, tidak memerlukan peralatan yang harganya mahal. Jadi itu dijadikan sebagai peluang. Yang ketiga, kalau saya juga menganjurkan cari ide-ide itu yang unik, yang masih langka, sehingga akan lebih mudah potensi diterimanya paten itu kalau memang sangat langka. Mungkin dulu saya awal-awal mendaftarkan itu termasuk yang seperti itu. Kok orang agak aneh ya, kok membuat minuman dari bunga gitu ya. Jadi orang-orang nggak tahu. Kemudian saya juga menggunakan pelarut yang berbeda dengan jurnal-jurnal yang ada di luar negeri. Kemudian potensi unggul yang lain adalah pasar. Pasar ini juga tergantung ya, sesuai dengan sasaran konsumen. Apakah untuk balita, apakah untuk remaja, atau untuk manula, dan seterusnya. Tapi kalau untuk urusan kesukaan, dalam hal sensoris, saya katakan ini kita tidak bisa menjamin produk kita harus disukai 90% orang, nggak bisa itu. Hitungan secara ekonomi katanya 65% orang suka itu sudah cukup bagus untuk dilanjutkan. Dan yang penting itu adalah memiliki tim hilirisasi, tim promosi yang sangat solid dalam hal ini. Dan yang tidak kalah pentingnya selalu melakukan inovasi. Nah, karena saya lebih banyak produk, maka saya lebih banyak cerita tentang produk. Nah, kalau jasa ini yang sedang berkembang sekarang adalah bagaimana melayani belanja online. Lanjut, Ibu. Slide yang lain mungkin banyak gambar ya. Lanjut. Ya ini, bagaimana metode perolehan hak karya. Tadi mungkin Prof. Eliza sudah menyampaikan, Pak Komar juga menyampaikan, dibutuhkan keajekan di dalam meneliti. Ya, keajekan di dalam meneliti. Jadi sekarang ini dicari peneliti itu yang tidak siksak. Jadi orang yang fokus meneliti ini, begitu dilanjutkan. Saya dulu awal-awal meneliti bunga ya ditertawain orang. Termasuk dulu sempat pada saat akreditasi prodi, asesor itu agak ragu, apa benar yang diteliti Bu Elvi itu antosianin gitu. Ya kita nggak boleh putus asa, harus terus membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul berguna. Jadi harus ajak, kemudian selalu melakukan diseminasi dengan apa kegiatan ilmiah ya, seminar, workshop, profesi. Dalam hal ini saya memiliki 4 asosiasi profesi. Ada PATPI, ada Himpunan Pigmen, ada Himpunan Asosiasi Auditor Halal, juga ada Bergizi Pangan. Itu penting. Lanjut, Ibu. Jadi metodenya sudah pasti harus melewati penelitian. Contoh, slide ini, satu slide menggambarkan 19 tahun saya meneliti. Dengan slide ini mungkin saya jadi ingat saya pernah berhasil menjadi dosen berprestasi tingkat Kopertis Jawa Timur. Ya, karena orang melihat satu slide itu sudah wah gitu. Jadi selama waktu itu 14 tahun saya selalu meneliti tentang
pigmen, tetapi kemudian dimanfaatkan secara bertahap. Dari penelitian yang paling sederhana, dosen muda, kemudian melanjutkan ke hibah bersaing, fundamental, sampai saya dapat hibah kompetensi selama 6 tahun. Tahun ini saya dapat terapan kompetitif. Jadi sangat membantu ya hibah-hibah penelitian dari dalam maupun luar kampus. Dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Ini aneka sumber hayati yang bisa saya ambil. Bisa dari bunga, bisa dari buah, bisa dari akar, bisa juga dari kulit. Ya, saya olah. Ini yang terbaru, ini ada Pak Komar ya. Saya sedang ada yang minta kerjasama ini Pak, batik dengan pewarna alami Pak. Jadi pebatik dari Medan yang ekspor ke Eropa. Sedang meminta saya untuk membuat pewarna alami dari aneka ragam organ tanaman. Sedang kami lakukan ini. Lanjut. Dilanjut. Jadi sangat banyak pigmen di Indonesia ini ya, luar biasa. COVID ini mungkin juga memberikan hikmah. Kita akhirnya kembali lagi mengingat kita punya rempah-rempah yang banyak. Ini alasan kenapa saya memilih bunga. Karena orang selama ini menganggap sesuatu yang bisa dimakan itu yang pada umumnya bisa dimakan. Buah, ya, umbi, biji-bijian. Saya berpikiran beda. Saya mencari sumber pangan baru, sumber pangan alternatif. Karena makin disadari, makin ke sini, nanti kita itu akan berebut antara yang dibutuhkan manusia sebagai pangan, oleh hewan sebagai pakan, dan sebagai energi, ya, sebagai bioenergi. Seperti jagung, sekarang ini sudah rebutan. Apakah untuk manusia, apakah untuk pakan, atau untuk bioenergi. Oleh karena itu saya melirik ke bunga, yang selama ini hanya digunakan sebagai sumber estetika. Saya lihat alam semesta luar biasa, kenapa kok kumbang, kupu itu selalu mendekati bunga. Kemudian saya membuka di surat An-Nahl ayat 68-69 yang bunyinya sangat menginspirasi saya. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dari perut lebah keluarlah minuman yang bermacam-macam warnanya. Dan di dalamnya terdapat obat yang baik bagi manusia. Jadi dulu ternyata inilah yang disebut pigmen. Mungkin pada saat zaman Rasulullah belum tahu, oh ternyata macam-macam warna ini disebut pigmen. Jadi sebenarnya luar biasa Rasul dan Allah itu sudah mengisyaratkan apapun yang terjadi di alam semesta ini sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Sampai sekarang saya terus melakukan, ya, menginovasi, mengimprovisasi dari bunga mawar dan beberapa bunga yang lain. Bisa dilanjut? Ini sampai ini disertasi saya uji sampai NMR, tidak hanya FTIR atau LCMS, tetapi saya sampai menguji ke NMR di LIPI waktu itu di Serpong. Lanjut. Uji tikus juga sudah aman, jadi ini dilanjut saja. Jadi pigmen ini sangat luas. Pigmen ini keunggulannya adalah di samping bisa menyumbangkan warna alami, ternyata pigmen itu luar biasa. Bisa menyumbangkan antioksidan yang tinggi. Bahkan saya publikasi yang terbaru tahun 2018 itu juga bisa sebagai antimikrobia. Ini akan saya lanjutkan menjadi edible coating pada pengemas alami. Alhamdulillah dengan perolehan paten saya yang sejak tahun 2006 itu banyak perusahaan-perusahaan yang melirik dan ingin bekerja sama. Baik perusahaan kosmetik seperti Viva, perusahaan minuman ya seperti Molindo, kemudian herbal ini agak baru perusahaan Asimas. Kemudian juga kita akan berusaha bekerja sama dengan perusahaan maupun Pemda ya. Lanjut Ibu. Ini mungkin sedikit gambaran paten-paten saya
Dan dulu mungkin agak beda dengan sekarang ya. Untuk mengurus granted itu sangat lama. Saya ini mayoritas atau dominan yang berhasil saya daftarkan ini lewat kompetisi dikti. Jadi tidak lewat jalur universitas. Dulu sampai sekarang ya dikti itu membuka jalur itu. Saya selalu rajin dulu tiap tahun, bahkan pernah setahun itu 2 kali. Ya, lanjut Ibu. Ya, sekarang lanjut ke permintaan partner yang lain. Bu Elvi tolong dijelaskan tentang profit dan benefit. Saya dahulukan benefit, karena saya sebenarnya lebih suka yang non-materi. Karena non-materi ini tidak bisa dinominalkan, tetapi luar biasa dampaknya. Yang pertama, seseorang yang memiliki haki atau paten itu memiliki peluang untuk berbisnis. Baik hilirisasinya itu bisa menggunakan jalur universitas, juga tidak boleh dilupakan. Paten ini punya hak istimewa. Bisa dilakukan bersama dengan anak keturunan kita, jadi ahli waris kita. Ini yang membedakan dengan luaran yang lain. Kalau jurnal mungkin sudah tidak ada, tapi kalau paten ini berlaku sampai 5 tahun. Bisa juga dengan lembaga, bekerja sama dengan alumni atau mahasiswa. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan ekspektasi, baik secara pribadi maupun menyupport lembaga. Jadi lembaga itu kan membutuhkan akreditasi. Nilai paten ini sangat tinggi dampaknya. Kemudian juga secara pribadi akan meningkatkan branding kita baik secara high index maupun posisi Google Scholar nasional maupun internasional kita. Yang ketiga, sangat mendukung bagaimana untuk pengusulan pangkat, termasuk untuk memperoleh hibah. Alhamdulillah, saya rajin meneliti dan punya paten ini, dapat lulus S3 tidak sampai 3 tahun. Jadi semangat meneliti dan memperoleh paten itu dampaknya kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Angka kreditnya cukup tinggi. Kalau paten sederhana 25, kalau paten yang satunya adalah 40 ya, kemudian apalagi yang internasional seperti Prof. Eliza itu. Kemudian hibah-hibah dikti, semua punya syarat. Ya, di samping luaran juga paten ini penting, haki ini. Mendukung prestasi, mendukung humas kita. Jadi kita kalau ketemu dengan Pemda, ketemu dengan alumni, baik sekolah maupun universitas, kita sangat dibanggakan. Bukan berarti kita ingin dipuji, bukan, tetapi mereka sangat care dan senang kalau kita datangi. Apalagi sekarang ya Pak Jokowi itu kan menginginkan ada masing-masing daerah punya pusat-pusat unggulan produk. Ini penting dan peluang bagi perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama itu. Nah, dari aspek keuntungan secara materi sudah jelas. Mungkin akan menghasilkan royalti, menghasilkan keuntungan di dalam bisnis. Kemana-mana kita bisa bawa produk. Ini sudah saya seperti ini, saya siapkan ini, saya kemana-mana selalu bawa produk saya ini ya. Jadi mohon ini saya tunjukkan. Jadi kemana-mana kita itu punya branding, punya ikon. Secara pribadi maupun secara universitas. Alhamdulillah produk saya ini apalagi menjelang lebaran ini sudah cukup laku ya. Jadi termasuk ada pengusaha di Bandung ini sedang juga membantu untuk memasarkan produk saya dengan branding kecantikan. Jadi kita arahnya bisa ke pangan fungsional, bisa ke kecantikan, nanti ke depan juga bisa ke herbal dan batik. Lanjut Ibu. Yang bawahnya itu mungkin lebih ke arah gambar-gambar ya, slide-nya. Dilanjut. Dilanjutkan. Iya, ini mungkin banyakannya cerita dengan banyak hasil dari penelitian dan paten saya. Saya tadi dapat PATPI Award, bisa jadi finalis dosen berprestasi, bisa pernah menjadi finalis World Riset di halal di Kuala Lumpur dan lain-lain. Sangat terbuka lebar itu. Mungkin kembali yang sebelumnya. Yang sebelumnya, yang branding. Ya ini. Jadi saya juga bisa sampai mengenalkan ke luar negeri. Termasuk kalau ada apapun pameran di kampus itu selalu diutamakan. Saya selalu
diberi stand sendiri ya kalau ada pameran itu. Jadi mesti orang yang sudah punya paten dan punya branding itu diberi keistimewaan oleh lembaga. Lanjut. Lanjut. Ini tadi sudah ya, itu counter saya, outlet saya. Saya di Pemda Malang juga sekarang juga alhamdulillah cukup dipercaya untuk mengawal bagaimana mengaudit halal ya, melakukan pendampingan halal di beberapa hotel, rumah sakit, kafe dan lain-lain. Ini beberapa kegiatan termasuk MOU dengan Dinas Pariwisata Malang. Jadi kita sangat luas ya kalau sudah punya branding itu. Mohon kemudian juga dimanfaatkan untuk promosi kampus kita. Seperti ini, oleh-oleh PKL itu sudah menggunakan produk kami. Jadi kita punya produk-produk icon yang disosialisasikan dalam event apapun. Termasuk seminar, termasuk kegiatan apapun kalau bisa menggunakan produk kami. Lanjut. Iya. Ini buku teks saya ya, sebenarnya ada 4 buku saya. Yang baru saya daftarkan hak cipta baru 1, mungkin yang lain akan menyusul. Ya, ini tadi sudah saya katakan, mungkin Bapak Ibu di PTM Bandung juga merasakan, apalagi COVID ini, ya swasta sudah agak kerasa ini bagaimana rekrutmen mahasiswa baru. Jadi momen seperti ini juga harus kita sisipkan bagaimana promosi yang elegan dengan menggunakan branding paten-paten yang kita punya ini. Lanjut, Ibu. Ya, saya selalu mengupayakan terus-menerus. Jadi kalau hilirisasi, saya sarankan secara legalitas itu sudah ada, sudah mendukung. Seperti saya berani menjual bebas setelah saya memperoleh BERT, setelah saya memperoleh logo halal. Jadi tidak boleh tergesa-gesa setelah dapat paten tapi belum punya izin legal sudah berani menjual. Ini adalah untuk preventif kita supaya tidak masuk dalam ranah hukum seperti yang diceritakan oleh Pak Komar tadi. Lanjut. Ini ya, manfaatnya sangat luas untuk masyarakat, akademis kita, kampus kita, lembaga terkait, termasuk masyarakat umum. Saya pesan di sini, ya, untuk masyarakat umum itu sebenarnya ini penting untuk membangun rasa kebangsaan sebenarnya. Ya, saya ulang, rasa kebangsaan. Orang Indonesia agak lemah di sini. Kita kalah dengan orang Malaysia. Jadi kalau ada teman yang punya produk, itu mestinya sama-sama berjuang untuk mengangkat, menaikkan kelasnya. Tapi selama ini kan sedikit agak cuek, bahkan mungkin diejek, ya. Bahkan kadang didulukan itu rasa rivalitas. Itu yang kita lemah di Indonesia ini. Mestinya saling mendukung, termasuk di dalam keluarga. Di dalam kampus ada mahasiswa kita yang jual produk baru, dosennya harus mendukung. Teman-temannya juga harus mendukung. Ini yang saya sebut kebangsaan. Bisa kebangsaan di kampus, bisa kebangsaan nasional, bisa juga diartikan luas kalau muslim ya kebangsaan secara muslim. Lanjut. Iya, ini mengasah inovasi harus selalu dilakukan. Karena yang namanya kehidupan sehari-hari, urusan makanan, urusan produk lain itu selalu manusia itu mudah bosan, tidak mau yang monoton, harus berkreasi. Lanjut. Saya juga demikian, ya. Kita juga melihat alam semesta apa yang dibuang, kita manfaatkan. Ini Ibu yang gambar ini sungai. Tidak hanya buah naga yang dibuang ya, di daerah saya bunga-bunga pacar air, bunga mawar kalau harganya jatuh itu dibuang di sungai. Maka saya manfaatkan di sini. Saya nangis ya. Sungai kami di daerah kelahiran saya itu terkotori oleh bunga-bunga ini karena harganya murah, dibuang oleh petani. Padahal ini Pak Komar, pacar air ini penelitian S2 saya. Bisa untuk batik, Bapak. Ya, ada pernah pengusaha Bali menghubungi saya. Jadi ternyata kulitnya buah naga itu juga bisa untuk sele dan lain-lain. Lanjut, Ibu. Dilanjut. PowerPoint-nya. Iya, jadi selalu berinovasi. Saya beberapa bulan ini sedang menginovasi produk baru. Jadi kalau orang sudah punya pikiran ide, itu tidak pernah berhenti pikirannya.
Karena akhir-akhir ini kan berkembang minuman kolagen itu. Maka saya sedang meneliti ini sari mawar, saya tambahkan dengan kolagen, dengan sari apel dan lain-lain. Kemudian yang tadi dengan rempah-rempah, alhamdulillah sudah mulai, yang ini sudah mulai ada yang meminta, ya, jadi sudah ada pesanan. Terus kita menggandeng beberapa komunitas, ini termasuk komunitas pelaku wanita, ya, pelaku usaha wanita Jawa Timur, saya juga masuk di sana. Ini pada saat kita ke perusahaan Asimas, kita mengenal orang-orang yang penting di nasional untuk menambahkan jejaring. Ini dokter siapa ini yang ahli sampah itu. Lanjut. Oke, ini impact dan keberlanjutan. Dampaknya ini bisa ke kampus kita, ke lembaga kita. Alhamdulillah paten saya, penelitian saya itu menginspirasi menambahkan uji laboratorium di laboratorium sentral UMM. Ada pengujian antosianin, yang mana pengujian ini masih merupakan uji yang terstandar internasional satu-satunya di Indonesia. Jadi penelitian itu bisa berdampak ke banyak hal, termasuk kepada LSP. LSP juga sedang giat-giatnya ini memberikan kompetensi kepada mahasiswa sebelum lulus, diberi bekal dalam hal kekayaan pangan, bagaimana mengolahnya dengan baik, kemudian dari aspek halal dan lain-lain. Keberlanjutan kita bisa melanjutkan itu kepada Pemda. Pemda sekarang juga sedang mencari putra-putri daerahnya untuk membangun bagaimana mengembangkan potensi unggul daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena sekarang dana kan cukup banyak. Otonomisasi daerah itu sekarang semua dari usulan dari bawah. Maka ini saya diundang ya oleh kepala desa di sana. Saya diajak jalan-jalan, Bu Elvi tolong dibantu. Di desa kita itu ada potensi apa, ekowisata apa, eduwisata apa, produk apa yang bisa dikembangkan. Saya juga ketemu wali kota, ketemu bupati, dan lain-lain. Termasuk sekolah-sekolah. Sambil kita promosi secara elegan, kita lakukan. Ya, keberlanjutan itu adalah diantaranya membangun jaringan seluas-luasnya, di samping menambah varian-varian produk baru. Lanjut, Ibu. Dilanjut. Jadi saya kebetulan juga auditor halal ya. Jadi seperti ini jejaring itu harus terus dilakukan, diperluas baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi mungkin selintas itu yang sudah berhasil kami komersialisasi itu adalah sari minuman tadi, sirup bunga mawar. Jadi kalau ada tamu dari luar negeri ke kampus itu biasanya di BPM itu menghubungi saya. Bu Elvi tolong disiapkan oleh-oleh yang unik. Ya, tamu dari Korea, tamu dari mana itu menginginkan oleh-oleh yang unik, maka kita bisa menyiapkan. Termasuk beras analog ini. Saya menambahkan pigmen sayur-sayuran karena anak-anak balita itu kan kurang sayur. Maka untuk mengatasi stunting saya juga mencoba menambahkan tepung kacang-kacangan yang tinggi protein. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita gali kekayaan alam Indonesia karena masih banyak yang belum kita sentuh dengan baik. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Putri Widyanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvi atas paparannya yang sangat komprehensif dan bagus sekali. Terus terang menginspirasi saya ya, karena saya juga background-nya di pangan. Ya. Bisa insya Allah ke depannya untuk menggali sebanyak mungkin potensi-potensi diversifikasi pangan ya Bu ya. Iya betul. Untuk ke depannya. Ya, baik itulah materi yang telah disampaikan oleh Bu Elvi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan disampaikan langsung oleh para narasumber. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk Bu Eliza untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih Bu Putri. Kemudian juga kepada Prof. Elvi, menarik sekali penelitiannya. Kebetulan saya juga penelitiannya juga terkaitnya ke alam. Jadi meneliti tentang
ya yang sedang dibahas sekarang. Ya, betul. Kunyit-kunyitan, dari mulai kunyit putih, kuning, hitam, mangga, semuanya masuk. Dan itu juga berkolaborasi dengan orang farmasi. Ya, jadi itu yang kita bilangkan, manusia tidak ada yang ahli di semua bidang. Sehingga kita harus saling bergandengan tangan untuk kesempurnaan. Mungkin itu ya. Ya, baik, saya coba jawab pertanyaan. Ini ada yang masuk dari Ibu Fauzia Ningrum. Mungkin ada beberapa yang bisa hampir mirip sehingga bisa saya jawab sekaligus. Untuk Fauzia Ningrum Saputri dari farmasi, karena proses penelitian di farmasi itu sangat lama, bagaimana mematenkannya? Untuk mendaftarkan paten, begitu kita masukkan permohonan paten kita, itu sudah dilindungi hak kita. Jadi jam 10 Ibu pergi ke kantor paten, ke kantor DJKI, daftarkan patennya, keluar nomor, itu sudah hak Ibu. Itu intinya. Kalau prosesnya memang lama. Ya, karena kalau untuk paten biasa itu dari permohonan itu bisa disetujui permohonan itu menjadi daftar bisa sampai 2 bulan. Yang lama pemeriksaan substantif bisa 2 tahun, paling cepat. Jadi yang paling lancar itu sekitar 3 tahun kita bisa granted. Dengan catatan berkas kita lengkap, apapun yang ditanyakan detail kita punya pelurunya untuk menyediakan, sehingga penting dalam pengurusan paten ini, seperti yang disampaikan Prof. Elvi tadi, paten itu tidak jadi dibuat hari ini besok jadi, tapi memang ada runutan kegiatannya. Boleh dilihat di pengalaman penelitian saya, Pak Reza, di penelitian. Di penelitian dulu. Jadi yang di penelitian, ya di sini, itu saya mulai dari fundamental artinya. Itu penelitian, kalau di zaman saya fundamentalnya penelitian bergengsi ya. Jadi penelitian dasar, saya juga baru pulang sekolah waktu itu. Hanya kalau saya cita-citanya mungkin ini yang mesti menjadi pedoman Bapak Ibu. Mulailah dari yang tertinggi kalau saya. Seperti juga saya akan mempublish jurnal, saya akan pilih Q1 dulu untuk mengukur kemampuan saya. Sehingga kalaupun ditolak pertama di Q1, saya masuk Q2 diterima. Karena kekuatannya atau modelnya sudah memenuhi syarat. Tapi bukan berarti kita tidak target Q1. Akhirnya setelah kita tahu, kita bisa masuk ke Q1. Demikian juga dengan penelitian. Saya mulai dari 2009, ini saya masukkan 10 tahun terakhir. Sebenarnya mulai penelitian saya yang mengarah itu sudah dari 2005. 2005, kemudian dengan beberapa pihak sponsor, termasuk dari waktu itu Kemenristek masih terpisah, orang tidak mengatakan tidak bisa penelitian selama 4 tahun, saya coba ternyata bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita persiapkan apa yang menjadi track record kita dan apa yang menjadi poin-poin yang akan kita kerjakan secara jelas, itu pasti bisa. Kemudian untuk pendanaannya. Pendanaannya boleh dilihat yang di penghargaannya Pak Reza. Itu di awal, saya mendapatkannya justru dari ini. Yang internasional saya dibantu oleh insentif HKI Kemenristek. Kalau waktu itu dengan dana sendiri atau dari dana penelitian, mungkin nggak sanggup. Tapi 2 kali saya mendapat insentif HKI untuk pengurusan internasional. Kemudian yang Uber HKI juga dapat 2 kali. Yang selebihnya itu saya dan tim mengeluarkan sebagian
dari dana penelitian. Jadi kita keluarkan karena kita tahu hasil luaran kita itu harus kita pagar. Tidak bisa sehingga kita sudah berlelah-lelah seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Komar tadi juga, Mbak Evi, kita sudah sekian tahun meneliti, kemudian tahu-tahu sudah menjadi HKI orang lain. Karena sebelum itu terdaftar, itu tidak ada yang punya. Contohnya saja untuk tongkat tol itu. Tongkat tol itu tidak ada yang mematenkannya atau tidak ada yang mendaftarkannya. Sehingga kalau ada yang mendaftarkannya, itu pasti sudah lumayan kayanya. Tapi tidak didaftarkan, sehingga kita tidak ada yang bisa mengklaim itu punya siapa. Nah, kita kembali lagi kemari. Jadi, untuk proses memang lama. Tapi DJKI memberikan kemudahan dengan hanya berbekal pendaftaran, itu sudah berarti kita sudah dipagar. Sudah dipagar kekayaan intelektual kita. Kemudian juga untuk kenaikan pangkat dan segala macam, untuk dengan hanya nomor pendaftaran, itu pun juga sudah dinilai. Begitu juga untuk BKD. Walaupun poinnya mungkin tidak sebesar dengan yang granted. Kemudian kemudahannya satu lagi, kalau kita mendaftar lewat institusi, itu harganya berbeda dengan kalau kita mendaftar secara umum. Jadi kalau untuk paten itu ada pendaftaran pemeriksaan substantifnya 3 juta lewat institusi, kalau dari swasta itu bisa sampai 7 juta. Kemudian kita juga dibebaskan dari iuran tahunan selama itu belum dikomersialisasikan atau belum mendapatkan pasangannya istilahnya. Jadi memang banyak kemudahan seperti yang dikatakan Bu Evi tadi, dengan menggunakan nama institusi, kita diuntungkan, institusi pun diuntungkan. Karena poin dari paten ini atau HKI ini, itu sangat besar. Jadi bagaimana untuk biayanya, kami juga mohon doa restunya, atau doa dari Bapak Ibu semua, Civitas Akademika, supaya kami ajuan kami untuk memberikan insentif kepada dosen-dosen yang HKI-nya disetujui atau didaftarkan bisa dipenuhi. Tapi untuk proses sebelum proses itu, sementara paten kita harus dikawal, lebih baik dari dana penelitian kita sebagian kita keluarkan. Karena kalau kita tunggu nanti dari institusi misalnya, mudah-mudahan iya ya, institusi kemudian memberikan insentif. Tapi ini program kita tidak ada yang mengawal. Jadi artinya bisa saja nanti diambil oleh pihak lain. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau kita harus selesai dulu penelitian, kadang-kadang kita melihat penelitian dan sudah 2 kali penelitian, kita akan mengetahui ini potensi hak paten atau tidak. Jadi kalau itu berpotensi, kita sudah cut dulu, kita kawal. Jadi apanya dulu yang akan kita HKI-kan, sehingga itu menjadi milik kita. Untuk yang selanjutnya, kalau ada hasil baru, itu nanti juga bisa diusulkan kembali untuk pembaruan dari yang sebelumnya. Karena saya juga melakukan hal yang sama untuk itu, dan itu diperbolehkan. Ya, begitu ya, Bu Fadia ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Fikri tentang pendanaan ya, Ananda Fikri. Jadi itu juga nanti menjawab kalau untuk pembiayaan memang selama ini itu dari inventornya. Tapi kita akan usahakan bagaimana juga ada peran institusi di sini. Untuk mempercepat proses, DJKI membuka peluang dengan percepatan pemeriksaan substantif. Saya ada pengajuan paten saya 2017, 2 tahun sudah keluar granted-nya. Tapi itu harus melalui institusi. Nah, caranya institusi buat, kemudian sekaligus pelatihan dari
konsultannya dari DJKI, sehingga hari itu juga akan didaftarkan semua yang berpotensi paten keluar nomornya. Jadi sangat membantu. Nanti itu akan kita usulkan ke institusi, supaya institusi juga mau mengadakan percepatan HKI ini. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan Ibu Jariah. Ibu Jariah ini dari UMM ya, bukan? UPN, Ibu. Oh, dari UMM. UPN Oke. Surabaya. Ibu Jariah punya paten sederhana dari 2016, ada 2 judul, 2017, tapi tidak ada wiritanya. Selama deskripsi kita yang kita berikan itu menjawab semuanya, itu tidak ada masalah. Karena dari pengalaman saya, selagi kita punya, jadi intinya begini, kalau kita meneliti, kita harus punya semua peluru apa saja yang orang akan bertanya. Sehingga dalam kita menyusun deskripsi paten, apapun yang ditanyakan kita punya buktinya. Karena untuk paten yang diperlukan, karena ini menyangkut komersialisasi nantinya, otomatis itu semua harus yakin pihak pemeriksa ini benar-benar punya kita. Sehingga kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, logbook, bukti-buktinya, dokumentasinya, itu semua harus lengkap dan bisa ditunjukkan. Begitu juga kalau ada yang bermusik, itu juga harus ada rekamannya, semuanya, kapan, foto-fotonya, kapan dibuat, itu semua sebagai bukti otentik, karena kita bicara soal hukum nanti di sana. Jadi, selagi itu terpenuhi, dan menjawab semua yang disertakan, tidak akan ada kendala yang berarti. Jadi prosesnya akan lancar-lancar saja. Nah, untuk melihat di mana proses paten kita, Ibu bisa melihat di web pdki-indonesia.dgip.go.id. Nanti di sana tinggal dimasukkan kata kunci, kemudian apa yang mau dicari, apakah paten, merek, nanti akan kelihatan proses paten Ibu sudah sampai di mana. Apakah masih di publikasi, ataukah akan masuk ke di pemeriksaan substantif. Tapi biasanya mereka akan surati ke inventornya. Kemudian apakah ini nanti akan, bagaimana Pusat KI akan membantu Sivitas Akademika? Kita akan menyiapkan atau memberikan bantuan dari penelusuran paten, kemudian membantu dalam drafter, karena ini yang kalau untuk paten ini yang cukup sulit, karena kita menggunakan bahasa hukum, dia harus ringkas, tapi juga harus mencakup semuanya, sehingga dibutuhkan nanti kita akan bantu di drafternya. Kemudian mempublikasikan HKI Bapak Ibu di dalam web kita kepada khalayak atau kepada pihak-pihak yang sudah ber-MOU dengan UM Bandung misalnya. Nah, itu nanti yang ada klinik FGD dengan Pusat KI. Itu nanti mempertemukan pemilik dengan orang yang investor yang akan menggunakan atau memerlukan HKI kita. Sehingga nanti akan dibuatkan bagaimana kontraknya, segala macam, itu akan dibantu nanti oleh Pusat KI. Mungkin itu sementara yang bisa dijawab. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Elisa atas pemaparannya, jawaban dari para pertanyaan dari para peserta. Karena waktu yang singkat, maka saya batasi 2 pertanyaan dulu. Jika waktu ada lebih, maka kita bisa buka lagi terming berikutnya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Komar. Silakan Pak Komar untuk memberi jawaban dari pertanyaan peserta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang pertama dari Fauzianing Rumsya Putri, Farmasi.
Ya, intinya adalah kalau sudah dipublikasikan jurnal ilmiah, apakah masih bisa diurus hak patennya? Ya, sebenarnya tadi sudah gamblang sekali dijelaskan oleh Prof. Eli, kemudian juga dari apa namanya pembahasan dari Prof. Elvi juga sudah dijelaskan mengenai paten ini. Tapi kalau menurut saya, kalau publikasi ke jurnal itu ini adalah hak kita. Pertama kita publikasikan. Nah, adapun untuk pengurusan ke paten itu lain masalah gitu kan. Jadi kita bisa saja walaupun sudah kita publish ke jurnal, kemudian kita daftarkan patennya. Karena nanti sebelum kita mendaftarkan pun kita pasti akan melakukan apa semacam searching dulu, atau kita bisa lihat di Jen HKI apakah invensi yang akan kita daftarkan patennya itu sudah dilakukan oleh orang belum? Karena di sana juga nanti akan ada datanya ditampilkan bahwa ini sedang dilakukan apa tahapan-tahapannya. Kalau memang belum granted berarti kita bisa menanyakan gitu. Nah, adapun mengenai prosesnya sendiri tadi juga sudah jelas sekali ya disampaikan oleh Prof. Eliza. Jadi tahapannya harus seperti apa? Kita mengisi mulai dari misalkan mengisi formulir dengan format yang sudah ditetapkan oleh DJKI, ya kita bisa print kok dari websitenya DJKI itu seluruh format form untuk melakukan administrasinya. Kemudian permohonan melalui formulir ke DJKI kita juga bisa menggunakan surat atau kita bisa menggunakan korespondensi melalui email. Nah, nanti berikutnya kalau kita ingin melanjutkan, itu pasti oleh DJKI itu pengecekan formalitas. Jadi seluruh formulir yang kita daftarkan, yang kita isi, ini akan dilakukan pemeriksaan ya. Ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari sebentar. Yang di bawah tuh Pak siapa tadi ya, Pak Muhammad siapa tadi yang itu pertanyaannya sebenarnya hampir sama pertanyaannya, Pak Muhammad Nurkholis ya, Pak Muhammad Nurkholis. Jadi langkah-langkahnya itu hampir sama sebenarnya. Nanti kita setelah melakukan pengisian formulir, kemudian nanti dilakukan pengecekan formalitas, kemudian ada publikasi hak paten. Jadi nanti itu akan dipublikasikan terlebih dahulu. Kalau memang misalkan kita ada sanggahan, ternyata ada yang sudah lebih dulu, maka kita bisa memberikan sanggahan, kita menanyakan gitu. Ada kesamaannya di mana, dan itu diberi kesempatan oleh DJKI untuk kita melakukan semacam surat menyurat gitu ya. Kemudian nanti setelah memang tidak ada yang dianggap meragukan, mereka juga akan datang untuk melakukan pemeriksaan secara substantif. Nah, ini waktunya sudah ada di peraturan menterinya juga, itu berapa bulan kita setelah kita mengisi formulir dengan lengkap, kemudian diperiksa, nah itu ada waktunya berapa hari kerja. Nah, seperti yang kami sedang tunggu untuk proses pendaftaran indikasi geografis, itu setelah kurang lebih 1 bulan lah, kurang lebih 30 hari. Nah, kalau dianggap ada yang kurang, kami diberikan kesempatan lagi ya, beberapa minggu untuk melengkapi dari persyaratan tersebut. Nah, setelah itu baru akan dilakukan kunjungan ke lokasi, yaitu adalah pemeriksaan secara substantif. Apakah benar antara dokumen yang kita ajukan dan yang ada di lapangan. Nah, kemudian berkaitan dengan masih pertanyaannya sekaligus aja nih Pak Ibu moderator, mohon maaf, saya akan menjawab langsung juga untuk Bapak Muhammad Nurkholis. Itu bagaimana cara menyusun atau menyiapkan untuk ajuan paten ini. Nah, jadi setelah kita mengisi formulir, kemudian nanti boleh kita minta hal-hal yang diperlukan.
termasuk nanti kita harus mengirimkan atau membuat di dalam pengajuan itu adalah gambar. Atau kalau misalnya invensinya itu berupa mesin, berarti draft mesin itu harus lengkap. Harus kita gambar secara detail. Periperalnya, kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa saja, misalkan ada gear atau menggunakan misalnya motor AC dan segala macam, itu harus speknya itu harus jelas. Nah, kemudian nanti juga ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, misalkan bidang teknik invensinya apa, harus kita jelaskan. Ini invensinya temuan-temuan terbarunya adalah apa, yang bidang novelty-nya apa di bidang apa gitu. Kemudian juga latar belakang invensinya seperti apa. Nah, kita harus uraikan secara lengkap. Nah, tadi disinggung masalah bahasa, karena ada dengan bersinggungan dengan bahasa hukum. Prof. Eliza juga tadi sudah menyampaikan bahwa bahasa itu harus ringkas dan jelas. Nah, nanti setelah semua kita lengkapi, kemudian nanti oleh tim dari DJKI juga itu pasti akan membaca, kemudian memeriksa. Nah, kalau hal-hal yang kurang biasanya itu memang butuh waktu yang sangat lama. Maka kalau untuk hak paten ini tadi disebutkan kurang lebih 2 tahun, karena memang waktunya ini sangat panjang sekali untuk melakukan uji, sampai mesinnya pun nanti ketika mereka berkunjung, seperti yang pernah kami mendaftarkan untuk fotonik batik itu diperiksa dengan jelas, disesuaikan dengan gambar yang diajukan. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Demikian, Ibu Moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Komar. Selanjutnya, sesi diskusi dari Prof. Elvi untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Putri. Kebetulan yang tadi saya baca ada 2 ya yang bertanya ke saya, yaitu Bu Jaria, ini saya baca dari UPN Surabaya. Beliau menanyakan bagaimana prosedur mengaplikasikan produk penelitian secara komersial, apakah harus menunggu granted dari Haki yang diajukan, mengingat cukup lama mendapatkan granted, mohon penjelasan. Jadi begini Bapak Ibu, khususnya Bu Jaria, untuk implementasi atau aplikasi kita tidak usah menunggu sampai granted itu keluar. Karena tadi sudah dijelaskan baik oleh Prof. Eliza maupun oleh Bapak Dr. Komarudin bahwa menunggu granted itu cukup lama. Tahapannya itu kan ada yang paling dahulu itu daftar paten, di situ sudah harus disusun deskripsi dengan klaim-klaim yang menggunakan bahasa hukum. Yang agak sulit itu kan itu. Setelah searching, tadi dijelaskan oleh Bapak Komar, apa bedanya dengan invensi sebelumnya, baru setelah itu ada apakah ini diumumkan. Setelah diumumkan, ditunggu. Ada yang komplain enggak, ada yang sama enggak. Nah nanti di situ kalau ada yang komplain termasuk apa petugas dari HKI sendiri, Ditjen Haki sendiri, itu akan menemukan ini kok mirip ya. Terus akhirnya ada pertanyaan di dalam tahapan pemeriksaan substantif itu sampai menunggu granted. Tadi ceritanya Prof. Eliza dan Bapak Komar itu 2 tahun itu termasuk cepat. Punya saya itu jalan normal ya, tidak ada yang belum ada yang proaktif waktu itu karena tahun 2006 waktu itu granted-nya itu sampai nunggu 6 tahun, 7 tahun. Jadi kita nggak usah menunggu sampai granted itu dapat publish. Setelah kita mendaftarkan itu sudah punya hak. Hebatnya paten itu di situ Bapak Ibu sekalian. Setelah kita daftarkan, sudah kalau memang formulasinya itu sudah optimal, misalnya untuk produk ya, Bu C, silahkan langsung dilakukan bagaimana, ya mungkin perlu ada survei pasar dulu ya, bagaimana uji preferensi konsumen, kesukaan konsumen itu seperti apa. Makanya perlu ada tim untuk pasar itu, promosi pasar dan lain-lain. Mungkin itu untuk Bu C. Dan satu lagi ada yang tanya, maaf saya nggak kelihatan namanya ya. Kayaknya tadi bertanya tentang ada peneliti, Ibu Bu Elvi, salam kenal, sehat selalu, amin. Konsentrasi keilmuan saya di pengembangan produk farmasi.
Insya Allah. Oh iya, jadi farmasi sama saja punya peluang. Kebetulan saya ini kan pigmen itu larinya kemana-mana. Jadi bisa ke pangan, bisa ke kosmetik. Farmasi itu kan bisa kosmetik, bisa herbal. Saya malah MOU pertama dengan perusahaan itu dengan Viva saya. Pigmen saya bisa untuk hand body lotion waktu itu. Sekarang ini sedang dengan Asimas dan dengan perusahaan herbal yang lain ingin membuat konsentrat dari mawar itu karena kebetulan sudah kami uji tikus bisa untuk mencegah penyakit hati dan ginjal. Itu kita akan buat semacam konsentrat seperti obat apa itu namanya, masuk angin tuh loh ya. Kayak punyanya situ muncul itu antangin itu. Jadi semacam itu. Jadi penelitian herbal itu sangat mungkin, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tolong baterainya. Mohon Bapak Ibu tidak berkecil hati. Tetap aja meskipun sediaan itu tetap dilakukan uji efektivitasnya, uji fungsionalnya. Maaf ini baterai saya low, mau ditancapkan. Jadi Ibu tidak apa-apa tetap melakukan itu formulasi sediaan ya untuk mendukung obat ini berpotensi tanaman ini berpotensi untuk apa? Kalau Ibu misalnya khawatir dalam urusan legalitas itu MD ya. Jadi kalau obat itu kan harus BPOM nanti kalau dikomersialisasi. Tidak apa-apa kita lindungi dulu dari hak kekayaan intelektual ini. Patennya dulu didahulukan tidak masalah. Jadi ada beberapa teman, jadi waktu dulu itu pada saat kita mengikuti Uberhaki itu seringkali kan dipanggil ke Jakarta itu pendampingannya itu. Di antaranya juga teman-teman dari farmasi ya yang juga mengikuti pendampingan membuat deskripsi paten secara benar dan baik itu. Mungkin satu lagi perlu saya tambahkan. Sekarang beberapa teman di kampus saya di UMM itu untuk mengantisipasi supaya biaya perawatannya tidak tinggi, itu kalau kita punya ide atau hasil penelitian, boleh didaftarkan hak ciptanya. Jadi membuat seperti flowchart seperti itu, diagram alir. Jadi tidak harus melalui paten, yang memang paten itu sedikit punya beban untuk merawat tadi. Makanya tadi Prof. Eliza kan juga sedang mikir ya bagaimana membantu untuk merawat paten-paten yang sudah granted ini. Sekarang sudah relatif murah itu Bu Eliza. Dulu itu wah kita tuh masih berusaha untuk dapat paten itu sudah abotnya nggak karu-karuan, sudah dikenai biaya. Alhamdulillah kemudian Desain Haki kan punya kebijakan baru untuk memotivasi supaya dosen-dosen ini punya keinginan memiliki paten. Satu lagi mungkin kita bersama-sama mempengaruhi dikti ya. Saya kadang-kadang gimana ya, kok dikti itu akhir-akhir ini sedikit menomorduakan paten dibanding jurnal bereputasi. Saya ingat betul tahun 2006-2007, Prof. Eliza, ini saya lihat ada Prof. Teja juga ya. Assalamualaikum Ibu. Jadi dulu itu tahun 2006-2007 ada kebijakan dosen itu tidak harus doktor, punya paten 2 itu langsung profesor. Mungkin Prof. Eliza juga sempat baca. Waktu itu saya sudah punya 2, hanya belum granted. Karena waktu itu sedang haji saya ya, akhirnya nggak sempat ngurus, terus ada teman-teman protes. Bu Elvi kisi enom kok nggak kuliah ngopo eman gitu. Jadi dulu justru dikti itu mengutamakan paten. Nah sekarang saya sedang seringkali kalau ketemu pada saat momen dengan orang Jakarta, saya utarakan hal semacam ini. Kenapa pengusulan guru besar itu tidak diberikan salah satu celah itu dari paten? Karena paten itu menurut saya sangat elegan. Bahasa bisnis anak sekarang mungkin seksi ya Ibu ya. Apalagi kalau paten itu sudah ada yang implementasi sebuah perusahaan atau UKM. Justru menurut saya itu ilmu yang bermanfaat. Bahasa sekarang itu yang membumi itu seperti itu. Tapi kenapa dikti masih mengutamakan jalur jurnal bereputasi?
Padahal tidak semua UKM kita itu membaca hasil penelitian kita di jurnal-jurnal yang tinggi-tinggi semacam itu. Kalau saya mendukung mandirinya bangsa ini, justru mengutamakan paten dan hak cipta ini yang diaplikasikan oleh sebuah lembaga. Kalau yang sosial hak cipta kan bisa lembaga, bisa Pemda ya, perundang-undangan, bisa sekolah, apapun, hotel dan lain-lain. Nah, yang paten-paten ilmu eksakta ini, apakah dia sudah punya hilirisasi, diimplementasikan UKM, apalagi perusahaan? Itu sangat membantu sekali. Menurut saya kalau ini dibuka kerannya oleh Dikti, saya pikir dana-dana penelitian itu akan mengalir kepada dosen-dosen yang punya penelitian berpotensi paten tinggi. Monggo Bapak Ibu sekalian bersama-sama ya sedikit memberikan pemahaman kepada PAK Dikti bahwa celah seperti ini harus dibuka. Dosen diberi keleluasaan, boleh jalur jurnal bereputasi, boleh melewati paten yang sudah diindustrialisasi atau sudah diimplementasikan oleh sebuah lembaga. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Prof. Elvi atas pemaparannya dan penjelasannya. Lalu untuk menyingkat waktu langsung ada sedikit pemaparan dari Prof. Eliza mengenai cara penelusuran HKI. Saya persilakan kepada Prof. Eliza. Ya, makasih Bu Putri. Karena kebetulan di sini ada yang menanyakan bagaimana caranya. Jadi proses kita sudah lama, kenapa tidak tahu jalannya ini kita sampai di mana. Jadi mungkin kita bisa lihat di gambar yang pertama, nanti tampilannya akan tampak seperti yang di sebelah kiri kita ya Bu Bapak. PDKI Indonesia.dgip.go.id. Di yang tanda search itu, Bapak Ibu tinggal klik apakah mau mencari paten, merek, atau apa. Kemudian di pencarian bebas paten itu masukkan kata kuncinya. Kalau nomor agak sulit kita mencari, tapi yang paling gampang itu kata kunci yang kita masukkan. Kemudian nanti akan selanjutnya Pak Reda. Jadi biasanya kita masukkan kata kuncinya lebih cepat. Ya, silakan. Slide selanjutnya. Nah, di sini nanti kita lihat yang di sebelah kanan. Ya, ini untuk yang sudah diberikan. Dia akan sudah melewati publikasi A, publikasi B. Itu sudah terlihat. Kemudian nanti kalau dia masih permohonan, itu juga akan permohonan. Berarti belum sampai di publikasinya. Akan tertulis di sana, di statusnya itu adalah baru permohonan. Jadi yang mungkin Bu Jariah nanti bisa coba men-searching-nya ya di web tadi. Itu kita bisa lihat permohonan kita itu tersangkutnya di mana. Setahu saya sampai saat ini JKI sangat care ya dengan apa permasalahan kita. Mereka mau dari mulai pimpinan sampai di bawah pun akan bersedia menjawab apapun pertanyaan kita. Jadi apalagi dengan sistem online sekarang. Dengan sistem online sekarang justru lebih sangat memudahkan. Mungkin ini sedikit saya berikan cara kita mengetahui pengusulan permohonan HKI kita sudah di mana jalannya. Jadi bisa nanti kita lihat dengan mencari di nah ini ya. Nah ini baru sudah masuk pemeriksaan substantif. Ini ya. Jadi baru publikasi A. Nanti setelah pemeriksaan substantif masuk publikasi B. Kalau tidak ada yang membantah, artinya bisa disetujui. Itu akan langsung naik ke diberikan ID patennya. Itu untuk
pencarian. Nah, kalau untuk penelitian seperti yang tadi Prof. Elvi sampaikan, mungkin kita juga merubah mindset kita supaya pendana kita jangan hanya bergantung ke pemerintah. Kalau kita mengambil dana di luar pemerintah, mungkin justru kita malah lebih sangat-sangat fleksibel untuk mengatur penelitian kita dibandingkan kalau menurut saya ya, dengan di pemerintahan kadang-kadang kita pusing, terlebih-lebih pelaporan keuangannya. Ya. Tapi kalau untuk di BUMN atau di pihak swasta lainnya, mereka sudah bekerja secara profesional. Jadi kalau kita bekerjanya secara jujur ya, jadi memang dalam penelitian ini memang harus ada kejujuran, karena jangan mencari koin di penelitian. Karena penelitian adalah tugas kita, tridharma. Kita sudah digaji untuk melakukan itu. Kalau di ini kita siapkan. Sehingga carilah koin dari HKI kita. Jadi kalau menurut Prof. Elvi, pemerintah kurang memperhatikan, mungkin pemerintah menganggap dengan adanya HKI, kita mendapat koin cukup besar ya Bu ya, apalagi kalau sudah bekerja sama dengan industri. Jadi arah penelitian pun sekarang itu sudah lebih mengarah ke bagaimana penelitian itu yang menghasilkan produk, yang merupakan hasil inovasi. Jadi mungkin itu bergesernya ya, Bu, dengan UKM ya Bu ya. Ya, jadi harus. Dengan, ya. Apalagi dengan Pak Komar, saya melihat, sebelumnya saya juga sempat bicara dengan diskusi kecil dengan Bu Ken, karena kebetulan saya juga membangun kawasan di Sumatera. Di kitab-kitab leluhur kita, itu sangat banyak zat pewarna alami yang memang sudah tercatat dari buku-buku Tambo yang lama. Dan itu belum pernah dilakukan. Kita ada batik, ada segala macam untuk kain-kain ini, tapi semua pewarnanya itu didatangkan. Kalau yang mau alami, kita datang dari India ya Pak Komar ya? India, Cina Bu. Iya. Jadi sempat kita sebelum saya ke UMB, saya sudah sempat akan mengerjakan itu di sana. Tapi kemudian bergabung kemari. Mudah-mudahan ini dari Kriya dan ini bisa mengerjakan. Mungkin saya nanti bisa mempertemukan dengan pihak di sana yang mempunyai buku-buku Tamro asli, pewarna alami yang dikembangkan oleh masyarakat di Sumatera. Jadi masih banyak sekali yang belum mereka olah lebih lanjut. Jadi itu satu ininya. Nah, jadi kembali lagi ke yang di pernyataan tadi dari Prof. Elvi. Untuk Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sebutkan tadi, bekerjalah dengan ikhlas ya. Saya selalu berpikir, saya selalu mencari kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga semua poin penelitian kita itu harus terjawab. Mungkin itu yang menyebabkan kita menjadi lebih mudah dalam pengurusan HKI kita. Jadi mau kemanapun ditanya, kita sudah punya jawabnya. Jadi pesan kami untuk para peneliti mungkin bekerjalah dengan detail. Setiap penelitian itu dirunut. Kadang-kadang yang di depan mata kita tidak terlihat. Kita sudah terlalu jauh melihat yang ke ujung negara maju sudah kerjakan. Padahal kekayaan alam kita di sini itu luar biasa banyak ya. Saya justru berangkatnya dari mengolah limbah. Itu yang di paten internasional saya adalah pengolahan limbah dari limbah pembuatan kuaci atau bunga matahari, Pak. Tongkol bunga matahari itu ternyata antioksidannya tinggi sekali. Itu yang kita patenkan. Jadi kita kerjasama sampai ke Eropa Timur dan Rusia. Itu sehingga saya dapat penghargaan paten internasional dibiayai oleh Kemenristek waktu itu, belum bergabung dengan Dikti. Itu saya 2 kali dapat.
ada ya di sana. Sebenarnya cuma tinggal mengerjakan sampai tuntas saja sebenarnya. Jadi tiangnya bekerjalah sampai tuntas untuk penelitian, supaya kita bisa memberikan hasil maksimal untuk masyarakat. Mungkin itu yang harus kita kembalikan sesuai dengan prinsip kita ya, Pak Komar, Bu Elvi, Ya, juga Bapak. khairun nas anfa'uhum linnas ya Bu ya. Ya, jadi kembali lagi, tetap harus dari hati. Ya Pak Fevi ya? Jadi semua itu harus dikerjakan. Jangan pikir, aduh nanti ini kita dapat berapa, nggak mau selesai dia. Allah sudah mengaturnya Bu, sudah membaginya Bu dengan pasti. Iya. Prof. Izin ini Bu moderator. Maaf. Izin Ibu moderator, saya boleh bertanya nggak nih? Saya ke Ibu Prof. Elvi nih. Boleh, boleh. Prof, punten. Karena saya menarik sekali apa yang Prof lakukan berkaitan dengan pewarna. Karena kebetulan saya di dunia batik ini, Prof, kebetulan saya anggota saya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, Prof. Ya, di Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik. Nah, tadi menyinggung masalah pewarna alam, ada dari tanaman, dari bunga, buah-buahan, dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya kalau yang tadi untuk makanan sih dari bunga, dari buah untuk makanan, alhamdulillah itu mah udah clear lah. Kelihatannya banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, kalau untuk tekstil nih, Prof. Selama ini kan kita biasa ada banyak sekali yang menghasilkan pewarna, tapi untuk fiksasinya, untuk tekstil itu masih belum bisa digunakan gitu ya. Jadi kalau indigo vera yang model seperti itu, kemudian dari ya, daun tom dan segala macamnya, dari kayu, kulit, akar, mengkudu dan segala macam itu udah biasa lah. Udah banyak sekali peneliti. Tapi tadi saya menarik sekali, banyak sekali warna-warna yang soft. Kalau di dunia kami itu warna-warna pastel, Prof. Warna-warna pastel itu biasanya dapat dihasilkan dari indigo salt. Kalau indigo salt itu sintetis. Nah, tapi tadi saya lihat itu warna-warna menarik sekali, ada ungu gitu ya, kemudian kuning, hijaunya. Nah, pertanyaan saya, apakah Prof. Elvi ini sudah mencoba untuk dimanfaatkan kepada tekstil? Karena kalau kami di Bandung, mohon maaf di Fakultas Pertanian ada Dr. Agung, saya udah pernah berkonsultasi. Sayang sekali Pak Komar, katanya kami belum bisa menggunakan untuk tekstil, padahal pewarnanya itu bagus sekali. Izin saya mengambil dulu, ini ada satu jenis pewarna. Langsung to the point aja, memanfaatkan waktu. Biasa Bu, karena orang bisnisnya begitu Bu, nggak mau kehilangan momen. Prof, ini ada untuk warnanya lucu sekali ya. Ini tuh dari ubi. Saya juga bawa nih, saya juga bawa. Sama. Memang kita sudah sehati nih, harus dilanjutkan nih. Kalau peneliti begini selalu siap. Iya. Iya, kami pun begini. Saya pembatik, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar meneliti, termasuk lilin. Ya, terus tadi yang mesin fotonik batik. Nah, ini untuk makanan udah oke banget, Prof. Ini udah oke banget. Tapi ketika untuk diaplikasikan ke tekstil, itu tidak ada fiksasinya. Jadi luntur aja. Jadi, aduh saya bilang, nah kebetulan ketemu nih, ya kita di satu institusi yang sama. Ayo bagaimana nih saya tantang nih. Mampukah nih Prof. Elvi Anis untuk dari bunga, dari buah-buahan, tapi untuk tekstil, Prof. Kalau itu bisa, saya kebetulan Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, yang hampir termasuk yang di Jawa Timur, APBJ, itu adalah kawan-kawan kami, saudara kami, semua gitu. Saya akan promosikan, dan ini harus kita beralih dari pewarna sintetis kita ke pewarna alami, natural dyes, gitu. Mungkin itu pertanyaannya, Prof. Mohon jawaban yang hal-hal yang seperti begini nih bisa dimanfaatkan nggak? Terima kasih. Ya, mohon izin moderator bisa langsung saya jawab ya. Kesempatan sebelum jawab sama-sama pewarna ini, saya ke Prof. Eliza lagi.
Prof, yang Iya, saya ya. maksud itu tadi sebagai syarat guru besar. Mohon dibantu mempengaruhi orang dikti. Selama ini kan masih ke jurnal bereputasi. Kenapa paten tidak? Paten itu lebih seksi kalau sudah diimplementasikan. Betul sekali. Maksud Betul saya sekali. itu, bukan Ya, uangnya. dan ya Bu Elvi, saya pun juga heran, kenapa harus Scopus ya? Iya. Bayarnya mahal lagi. Iya, bayarnya mahal untuk orang Berani asing ngomong. lagi. Ya, Minimal kita mesti bayar 6 juta itu kan? Loh, murah kalau 6 Kita juta. nyetor Bu. semua ke sana. saya Murah, buat Prof, kalau 6 penelitian juta. pewarna aja itu 6 juta itu. Kalau saya lebih 6 baik juta untuk minimal beli kita kasih. kain. Sekarang Mudah-mudahan Beli nanti kain. ada perubahan. Ye. Ya, silakan. Pak Komar, ye. Pak Komar, Gih, Bu. tahun berapa ya sebelum saya lulus doktor, kebetulan ada mahasiswa ITB, saya lupa jurusannya, kayaknya apa itu, untuk batik-batik itu jurusan apa? Malah Oh, minta, seni rupa desain, Bu. ya betul, Di fakultas saya dulu, ya, FSRD. itu pernah ada yang minta bimbingan saya. Dia mewarnai batik dari bunga, saya lupa apa. Nanti coba saya carikan, di-emailkan ke saya skripsinya itu. Kemudian yang kedua, saya lucu suatu saat pernah ada pebatik Solo, itu sengaja datang ke UMM, itu mencari saya. Saya kaget, kok ketemu di lift. Ibu, saya mau tanya Bu Elvi Anis, kenapa? Katanya pernah neliti rumput laut. Silakan kelompok 2. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Elvi. Halo. Itu ada suara apa, Bu Putri? Iya, itu ada noise tuh, yang lain mestinya di-mute dulu. Dari oleh moderator aja di itu semua. Iya, moderatornya coba di-mute itu. Noise. Bukan, sudah saya usaha mute. Tadi barusan masuk Wakil Rektor bagian 1, Pak Wahyu Sri Kutomo. Selamat datang. Mungkin bisa dilanjut. Bu Putri, silakan. Tadi sepertinya belum selesai yang dari Prof. Elvi. Ya, baterai habis. Terpotong, belum selesai. Oh iya, terpotong Prof. Elvi keluar dari. Dilanjutkan di darat lagi ya Pak Komar sama Bu Elvi. Mungkin saya mau tambahkan sedikit ini untuk seluruh peserta. Jadi untuk memenuhi ini, memang dalam pengurusan HKI, memang diperlukan keterampilan khusus istilahnya, ketelitian. Sehingga kita nanti akan bentuk klinik-klinik, nanti Bapak Ibu yang akan mengusulkan kemana tujuannya, silahkan bergabung di klinik yang sudah kita siapkan nanti. Nanti akan kita share di grup untuk melihat kliniknya. Insya Allah dalam waktu dekat kita, kalau sudah itu kita akan mulai melaksanakan klinik tersebut. Jadi dari bagaimana untuk kalau yang sudah seperti hak cipta atau merek, bagaimana proses pendaftarannya, bagaimana pengisiannya, bagaimana pengajuannya, mungkin nanti kita akan siap membantu di klinik yang sudah kita siapkan. Kalau untuk klinik paten, mungkin kita akan siapkan belajar untuk drafternya, karena di sana yang paling riskan adalah membuat deskripsi sampai klaimnya. Jadi kami usahakan untuk maksimal bisa membantu. Mungkin itu tambahan dari saya. Selamat datang Pak Wahyu. Tadi kita sudah langsung mulai.
kita kembalikan ke Bu Putri. Silakan Bu Putri. Ya, terima kasih Prof. L, Prof. Eliza, dan Ini Prof. Elvi masuk kembali. oh ya, Silahkan kepada Prof. Elvi kalau mau ada yang mau menambahkan, mau ada yang ditambahkan. Perkenalkan dulu saya Leslie kelompok kita. Jadi izin bertanya. Jadi di kesimpulan saya itu jelaskan bahwa setiap bagian memiliki handphone yang berbeda orang yang masih orang di kesimpulan itu dijelaskan dalam hal ini dalam memperlihatkan pola ilustrasi saya jelasin kan di pola ilustrasi. Halo, mohon maaf tadi listrik di rumah mati, Bu. Kendala tak bisa dielakkan namanya, Prof. silakan Prof. Ini saya pakai HP sekarang, mohon maaf. Apa-apa. Silakan Prof. Silakan. Elvi jika ada yang mau menambahkan. Iya, saya lanjutkan jawab tadi ya. Ya. Nggih, Pak Komar. Jadi sebenarnya alginatnya dari rumput laut itu bisa membantu merekatkan. Ya. Merekatkan pewarna alami ini. Lah, yang saya sampaikan tadi kebetulan pengusaha batiknya juga dari Sumatera ini, Bu Prof. Eliza. Dari Medan, Kebetulan ada di kampus ya, saya malah dikasih contoh cukup banyak pewarna-pewarna alami yang akan dimintakan saya untuk mencoba ke aplikasi ke batik pewarna alami. Mohon doanya Pak Komar, tantangan ini pelan-pelan saya memberanikan diri. Kebetulan di prodi kami ada apa itu yang SD, guru SD, PGSD, itu ada pembatikan. Kemudian di kampus kami ada lembaga kebudayaan juga. Sedang melakukan ini lagi uji coba ini Pak Komar. Saya juga sempat dihubungi orang Bali. Di Bali itu kan juga banyak pacar air itu. Iya, bisa digunakan. Malah sebenarnya Pak Komar, kalau untuk non-pangan, terutama batik, itu lebih, maaf bukan meremehkan, lebih mudah, nggak ada syarat mutu aman pangan. Kalau untuk pangan itu kan harus uji tikus ya, apalagi herbal kan lebih bertahap itu. Kalau untuk batik itu relatif lebih mudah. Jadi kalau selama ini saya untuk pangan itu menghindari yang punya getah. Tapi justru untuk batik, justru getah ini membantu perekatan menurut saya. Jadi sebenarnya sebenarnya dengan adanya senyawa getah itu membantu merekatkan. Di samping juga perlu, kalau ini saya tahu Prof. Komar ya, Pak Komar yang lebih tahu. Karena saya kan belum pernah nyoba batik yang sesungguhnya, baru teori ya, sekali nyoba di kalau di Universitas Muhammadiyah Bu ada ahlinya ya, saya ada Ibu Ken, itu semua insya Allah itu semua kami menguasai tentang batik Bu. Jadi saya izin kalau sudah nggak ada COVID harus meluncur nih ke tempat ya. Ini ada yang ahli tapi selama ini pakai pewarna sintetis. Makanya terus ketemu saya, beliau juga senang sekali karena kebetulan. Bu Waritri bukan Bu, kalau dari Medan Bu. Waritri. Bukan, laki-laki, Pak Bambang ini namanya. Oh, laki-laki. dari Yagasu ya, Bambang orang Malang, Bu. Jadi Pak Bambang orang Malang, dia orang Medan dan Malang. Katanya bukan, Pak Bambang asli orang Malang, Bu, tapi proyeknya itu ada di Medan. Saya sendiri adalah bagian dari timnya, Bu. Itu dananya 150 miliar per tahun, Bu. Dari Prancis, Bu. Wah, ya betul. Ini ketemu di sini. Iya, betul. Iya. Jadi alhamdulillah ya, dari acara ini jadi bisa berlanjut nanti penelitian-penelitian selanjutnya mungkin berkolaborasi. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah, Ya. Kayaknya nanti kita buat acara berikutnya ya Bu ya. Ya Pak Komar. Ya, Ya Bu Putri. Itu nggih, matur suwun nggih.
Nuhun nggih. Ya, silahkan moderator, kita kembalikan ke moderator. Ya, karena waktu sudah jam 11, sudah melebihi dari yang kita tentukan. Jadi terima kasih kepada para narasumber yang telah sharing ilmu dan pengalamannya mengenai HKI kepada kita semua. Dan karena keterbatasan waktu, beberapa pertanyaan yang tidak terjawab atau yang belum terjawab, insya Allah kita akumulasikan dan kita akan menjawab di grup WhatsApp. Dan juga saya infokan untuk sertifikat nanti akan diinfokan dan di-emailkan ke para peserta. Dan selamat datang untuk Pak Wahyu, Pak Warek 1 di forum ini. Dan bagaimana kalau penutupan kita mendengarkan sambutan 1-2 kata dari Pak Warek. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Sudah? Halo, Assalamualaikum Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu. lanjutkan saja. Oh, langsung ditutup saja? Oke. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang cukup interaktif tadi, dapat kita simpulkan dari diskusi kita yang terkait dengan sosialisasi Pusat KI Universitas Muhammadiyah Bandung dan prospek HKI ke depannya. Itu ternyata ada banyak sekali potensi yang dimiliki di Muhammadiyah Bandung, di prodi-prodi di Muhammadiyah Bandung. Harapannya di tahun 2023 mendatang kita bisa mendapatkan paling tidak 200 KI dengan investor utama dari Sivitas Akademika Bandung, UM Bandung, dan hak kepemilikannya dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi saya mengutip semboyannya Bu Eliza, dengan kerja ikhlas cerdas KIC, bersama kita bisa insya Allah. Amin, amin. Sekian Zoom seminar hari ini. Terima kasih kepada para audiens atas antusiasnya selama seminar berlangsung. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elvi. Sama-sama Prof. Eliza. Ya, terima kasih Pak Komarudin. Lain kali setelah COVID-19 kita bisa ketemu ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Juga Bapak Ibu peserta kontaknya Prof. Elvi dulu ya, nomor berapa ya Prof ya? Mungkin bisa di-share di grup chat. Kejar hari ini. Oh ya, minta Pak Adnan, minta Pak Adnan. Ya, nanti bisa hubungi kita. Nah. Oke, terima kasih Ibu, Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bu Fajar, makasih. Puji. Terima kasih. Yeah. Sampai ketemu ya. Insya Allah. Amin.